dakwah itu masuk. Tapi kalau dia main ini lama-lama itu. Ya, nah, kalau sudah main itu ke kamar mandi. Ya, di sini bahan di sini dingin, cepat hilang ngantuk cepat tidur habis itu. Ya, jadi usahakan ya, kita itu memperbanyak amal soleh. Di antaranya baca Al-Quran. Al-Quran itu subhanallah. Bayangkan satu alif lam mim tadi 700 dikali 3, berarti sudah 2100 dia. 3 huruf. Bayangkan orang baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Allah kebanyakan pahalanya. Yang belum baca ngaji tadi tak bisa. Alama gitu dia. Dan dal lam tak bisa dia. Subhanallah. Ya, sebelum telat ya. Kalau masalah ibadah, walaupun umur kita sudah menginjak 63 tahun, tidak ada telatnya. Karena Allah itu melihat penghujung. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat penghujungnya. Makanya di antara doa itu kita sering dengar Allahumma khtim hayatana ya bi husnil khatimah. Ya Allah tutup ya hidupku dengan husnul khatimah. Ditutup dengan penutup yang baik. Khitamul misk. Penutupnya adalah misik. Gitu kalau baca hidup gitu ya. Dan kematian tidak lain ya apa yang biasa kita usahakan setiap hari itu. Itulah kematian kita. Amal soleh atau amal buruk yang biasa kita kerjakan itulah ujung ya hayat kita, dan itulah nanti bentuk kematian kita. Kata Nabi SAW ya, kata para ulama, man ta'awada ala syai' mata alaihi. Orang yang terbiasa dengan suatu pekerjaan maka dia meninggal di atas perbuatan yang biasa dia kerjakan tersebut. Usahakan kita ada wirid. Wirid ini amalan yang terus-menerus kita gawe. Baik itu baca Al-Quran, baik itu zikir, wirid zikir, atau wirid-wirid sedekah, puasa, amal soleh yang terus-menerus. Insya Allah kita ditutup Allah dengan hal tersebut. Ya. Jam berapa? 19. Masya Allah. Pertama, keluarga ini amanah. Keluarga ini amanah. Jadi seorang yang memiliki istri, apalagi ditambah Allah anak, maka dia telah memegang amanah yang gunung, langit, bumi tidak sanggup memegangnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, mereka berat menerimanya. Mereka merasa takut menerimanya. Wa hamalahal insan, manusia mau memikulnya. Kita maksudnya. Lalu kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia ini buyar dan mati lah. Kufur lagi buyar, lah kufur buyar. Allah hebatnya kedudukan ini. Dia mau berdoa, ya Allah, juk aku anak, juk aku bini, juk bini dua. Anaknya 10-10. Ada yang ini jadi bandit, yang ini jadi aku. Dari itu, ini namanya balak. Karena kenapa? Amanah ini langit itu besar, tak sanggup mikul anak. Bumi, gunung, gunung Siko, gunung Depu. Ini gunung Depu kan? Mas, sini masih. Ada pas dulu, pada tak tahu ada. Satu makhluk besar akan tidak, tidak sanggup. Ini seluruh gunung ditawar ke Allah SWT. Tidak ada yang mau, takut mereka. Pahalanya yuk ditunjukkan oleh ini, tapi mereka takut azab Allah. Kata Allah, wala azabul akhirati akbar. Azab Allah itu besar amat hilang. Kalau kita jengok, ada umat-umat dulu disiksa Allah dengan siksa yang pedih, dan hati aku-akunya secuil dari siksa akhirat. Maka di antara sahabatnya ada yang minta rajam di dunia. Dagalah dia membawa dosa itu sampai akhir. Dirajamlah ya budak Al-Ghamidiyah, dirajam juga Ma'iz ibn Malik, dirajam sampai mati, dibantu sampai mati. Yang penting di dunia selesai, akhirat tak lagi urusan sama Allah. Kalau di akhirat berurusan sama Allah ngeri. Apalagi masalah zina, waliyadu billah ya, yang sampai dibawa. Barang siapa yang bawa dosa sampai ke akhirat, fakubat wujuhum finnar, ditelungkup ke Allah di dalam neraka. Waliyadu billah. Usahakan sebelum meninggal dunia, sebelum kita itu bertemu dengan Allah, kita telah bersih-bersih diri. Bersih-bersih diri, bukan ke gunung. Ya, nambah banyak dosa. Ke gunung musim mandi banyu apa itu.
berkeyakinan main itu syirik, bukan itu. Membersihkan diri, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cinta kepada orang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta sekali orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Orang kalau dia dicintai Allah, insya Allah masuk surga. Nah, kita kembali terus kepada Allah. Ya berita wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dalam kalian itu kembali selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan amanah ini harus dijaga. Berarti anak istri harus dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Wahai orang-orang beriman, jaga anak istrimu. Jaga dirimu dan jaga anak istrimu. Anfusakum dulu Allah bilang. Ini faedahnya. Kalau dirimu saja belum selamat, apalagi anak istri. Berarti yang pertama kali kita jaga diri. Kata Allah, anfusakum, jaga dirimu dan anak istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Disuruh jaga. Karena amanah. Jika kita tidak jaga, mereka yang jadi bahan api neraka. Kita anak kita cucu duri baik, kita bertangisan, maknya khusus. Cucu duri, bertanggung apa nah cucu duri. Anak ketulanan, ya. Anak tulang patin belum. Oh, dia sibuk ngumpul besar nasi. Masuk aja. Uang lah ketulanan, ya, senang mentang nasi besar. Saking anaknya tadi dia ketakutan anaknya ditimpa ya sesuatu. Lah ini anak jadi api neraka sengeh-sengeh baik. Anak jadi bahan api neraka. Contoh anak nak sholat subuh, biarlah dingin di dunia, hangat di air panas kalau mati. Bangun ke siram kalau dia bangun. Oh dia begadang, nah daripada begadang di neraka, siram. Nah itu harus bapak cerdas itu. Paling hitungan sebulan dia dipaksa. Habis besok ya kita disiramnya. Agak dibangun dia. Nah itu harus orang tua, itu harus cerdas orang tua. Karena orang tua ini tua belum mati lah itu. Tua. Yang namanya tua itu adalah dekat sama Allah. Tak kala dekat sama Allah kata Allah wattaqullah ya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian di hari kalian akan dipertemukan dengan Allah. Kita semua bertemu Allah. Tapi kalau baca bertemu dalam keadaan amanah yang Allah berikan sudah kita kerjakan. Kemudian kaidah yang kedua, setiap orang ini pasti ingin masuk surga bersama keluarganya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Alhamna bihim. Kami akan persusulkan mereka dengan anak cucu mereka. Ini kalimat kami persusulkan. Kami akan pertemukan. Kami akan gabungkan lagi anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma'alatnahum. Kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal perbuatan ini. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergadaikan dengan amal perbuatan masing-masing. Maka yang penentuan ini kita sendiri. Si ayah sendiri yang menentukan amal soleh dia diterima atau tidak. Kalau diterima dia bisa menolong anaknya. Anaknya pun seperti itu. Dia dirinya sendiri yang akan dipertanggungjawabkan. Jika dia selamat, dia diterima amalnya, dia bisa menolong keluarganya. Maksudnya dia akan bersatu. Disebutkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Kalau nggak salah ya. Bahwasannya orang tua yang mereka beriman, mati dalam keadaan beriman, ya. Kemudian dia berada di tingkat surga yang tinggi, anaknya tingkat yang di bawah, anaknya dipersusulkan Allah kepada orang tuanya agar nikmat yang dia peroleh sempurna. Sebaliknya seperti itu. Jika anaknya derajatnya
tinggi ayahnya dibawa, dipersusukan ayahnya kepada anaknya. Cukup pernah ada, maaf ya, minta maaf sebelumnya, pernah ada ayah, ibu, suami, istri kumpul dengan sama anak, dengan aja, sebentar saja. Dia kumpul sama anak bininya. Siapa di antara kita ini harus ada yang amal solehnya itu lebih tinggi? Kita khusus ke dia. Kalau pacar kau amal soleh ya, tenang baik, bak kalau itu, nganu ke apa? Nyamin itu kau bak kalau, kau beramal soleh. Kalau dengan amal soleh kau kaki kita berkumpul di surga Firdaus. Harus begitu, harus cerdas. Jangan sibuk di pasar kalau si jual cabai, si jual apa kentang, si jual bawang. Kaki baca ngaji. Siapa lah? Dia kata siapa kalau ini. Besar-besaran tu lah. Ayah tu, amma tu, kau tu, harusnya ada sekali-sekali dia kumpul. Coba kita ni kan bakal mati ya. Lemah kita kumpul main. Boleh di pojok kasur, boleh di pojok screen bed, ngomong sama bini sama anak. Mana kita berkumpul lah kaki di surga. Ya taruhlah berkumpul. Dan tingkat yang mana? Kan surga itu 100 tingkat. Satu tingkat dengan tingkat yang kedua itu bagaikan langit dan bumi. Langit, bumi, nimo bintang yang tinggi itu jahanam. Ibnu Mas'ud mengatakan langit sama bumi 500 tahun. 500 tahun mana lah? Kita nak bertemu apa itu? Oh jauh. Kalau pacar jangan. Kalau pacar gabung deh gitu nak. Nah itu harusnya. Atau orang tuanya yang sudah paham, dia tahu anaknya, bininya. Kalau kita kumpul kalau di surga, apa nama ini lagi? Sebastian baik. Jangan itu. Kalau kita dengar dia hidup ini. Allah mengatakan sore sampai duha. Kalau ditinggal tahun 60-an cuma batas hidup. Harus dia berpikir. Sedangkan surga kata Allah, khalidina fiha abadan. Kekal pun selama-lamanya kata. La yabghuna anhu. Dan kalau berikut dari surga kalau masuk. Enggak kalau. Ini usahakan kalau pajak kita masuk surga kan. Anak bini. Kalau sempat kesini lagi apa 3 bulan lagi apa kita bahas surga. Kalau kita terdengar surga itu, anak yakin masjid ini penuh subuh. Kalau paham kalau tidur kalau tidur sama bayar itulah. Kalau dia dibahas ke neraka, ketakutan subuh dia akan ditinggal. Ngapa kadang mau masih malas-malesan? Pertama hawa nafsu, yang kedua udah punya ilmunya. Kalau seandainya dia tahu tentang ilmunya, kalau seandainya kata Nabi orang itu mengetahui apa yang ada di sholat subuh dengan sholat isya, dua ini sebenarnya. Kan dua ini yang paling berat. Subuh lagi di sini era dingin ini lewat pulau subuh, era dingin. Yang kedua isya. Isya ini waktu memang nggak tidur. Subuh itu waktu susah bangun. Ketemu duit koi. Uji Nabi kalau tahu apa yang ada dalam dua sholat ini, niscaya mereka akan datangi. Walaupun merangkak dia datang, merangkak cabani, dia datangi subuh itu. La ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan man shallal bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, subuh dan asar, dijamin surga. Dipastikan masuk surga. Ya. Kemudian firman Allah dalam surah Saba. Ya. Kan surah Saba, surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah katakan jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Surga Aden mereka akan memasukinya. Mereka ini siapa aja di antara kita? Yang moga-moga yang di masjid ini kalaunya teko anak ya, masuk surga kalamin. Anak yang depan, apa jamaah kan? Moga-moga masuk surga kalau gitu. Ya. Nak yang surga Firdaus atau surga yang basi? Apa lah? Apa lah surga Firdaus ini?
Firdaus itu paling tinggi, Pak. Kata Nabi, apabila kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena dia paling tinggi, paling tengah. Paling tengah itu di bawah arsy, ya, di antara arsy dengan langit. Langit ketujuh, surga, baru arsy. Langsung dinaungi oleh, ya, arsy itu atap alam semesta. Yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atasnya. Karena Allah paling besar dari seluruh makhluk, Allah paling besar. Jadi, ya, kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu berada di atas arsy. Siapa mengatakan Allah itu berada? Ya kan? Allah yang mengatakan diri di atas. Kalau berada dan mungkin Allah lebih besar dari seluruh makhluk. Kalau singkul, kau singkul. Macam mana ya? Sebut baik Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Kan Allah tidak butuh arsy. Sekarang anak nanya, ini singgung dikit ya, karena sekarang ini banyak syubhat ini. Ya, kita singgung dikit. Sebelum arsy itu ada, ya kan? Allah sudah ada dulu. Berarti Allah butuh tidak sama arsy? Tidak butuh sama sekali. Lah aku sibuk Allah cek ini ya Allah. Seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah tadi, Imam Malik tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi, semuanya sepakat Allah di atas arsy. Yang muncul baru ini, ya ilahi, Allah di mana-mana, Allah di urat leher, Allah dalam hati. Ya, ini semuanya muncul jauh setelah tabi'in. Muncul perkara-perkara seperti ini. Nah, kita mengikuti, ya, yang lama-lama, mengikuti yang lama-lama, nenek moyang, yaitu Rasulullah, para sahabat. Atau bahasa lainnya salaf, artinya orang-orang dahulu. Ini kita ikuti. Bukalah kalau tidak percaya buku-buku mereka, ya, semuanya mengatakan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Surga Aden yang akan mereka masuki, dan dimasuki juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak cucu mereka, dan malaikat masuk menemui mereka min kulli babin, dari setiap pintu. Jadi malaikat bertemu dengan orang-orang masuk surga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, salam, keselamatan bagi kalian. Kalau orang sudah masuk surga, selamat dulu. Jadi kalau kita lagi injak ke kaki kita walaupun sebelah, masuk surga tidak akan keluar lagi. Masuk sebelah kaki masih keluar, akunnya tidak. Kalau sudah masuk surga tidak akan pernah keluar lagi. Karena dua itulah tempat kalau sudah di akhirat. Immal jannah wa imman nar. Imma dia masuk surga atau dia masuk neraka. Ini semoga kita masuk surga semuanya. Ya, cara agar kita masuk surga sekeluarga. Yang pertama, menyatukan keimanan, akidah, manhaj. Satu keluarga imannya sama, iman yang diimani oleh Rasulullah SAW. Akidahnya akidah Rasulullah SAW. Manhajnya, metode beragamanya, metodenya Rasulullah dan para sahabat. Insya Allah pasti dia sekeluarga berkumpul. Dalilnya surah At-Tur tadi. Jadi keimanan harus satu. Karena Nabi SAW mengatakan umatku terpecah menjadi 73. Satu di surga, 72 di neraka. Orang Syiah dibaliknya. 72 di surga, satu di neraka. Ini tidak benar ini. Yang sahih, satu di surga, 72 di neraka. Ya. Oh, dikitnya umat Nabi paling banyak masuk surga. Lebih dari setengah umat Nabi mengisi surga dari seluruh umat sebelum beliau. Banyak yang masuk surga dari umat beliau. Kata Nabi dijawab, umatku semuanya masuk surga. 72 ini mampir dulu. Gak mampir di neraka ini sehari 1000 tahun. Mampir di neraka. Ada yang sehari 50.000 tahun. Itu peci 100 hari tadi. Pecian itu 100 kali 50.000 berapa? Banyak Ustaz Noli. Yang lamunya dia di situ. Jangan sampai mampir, jangan masuk yang 72 ini. Yang 72 ini itu orang-orang yang di dalam Islam mengada-ngada terbagi dua, mengada-ngada mukaffirat, mengada-ngada tidak mukaffirat.
Kalau yang mukafirah seperti orang-orang yang mengatakan Quran makhluk, Quran itu makhluk, maka dia tidak masuk dalam 72 ini. Yang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, ini mengada-ngada tapi membuat dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla, tidak masuk. Syiah tidak masuk 72 ini. Jahmiyah tidak masuk karena mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mengada-ngada tapi tidak membuat dia kufur, dia masuk 72 ini tapi dia mampir ke neraka. Jadi beragama ini ya, jangan sampainya kita membuat ya sesuatu. Sunnah Nabi itu juga di Bulughul Maram belum kita baca sunnah Nabi. Umdatul Ahkam belum kita tamat. Bahkan Arba'in Nawawiyah yang belum tamat. Ada cuma 42 hadis sedikitnya. Belum tamat. Apalagi Riyadhus Shalihin, apalagi Sahih Bukhari Muslim. Itu sunnah Nabi kalau belum teladan muat syariat baru. Sampai ada ceramahnya kita ini bersyariat tidak harus mewah syariat Nabi. La ilaha illallah. Cak mana tuh kira-kira orang lain? Tidak masalah kita buat syariat baru. Katanya Utsman ibn Affan, Nabi azan Jumat itu sekali katanya. Utsman 2 kali. Utsman tidak pernah mengada-ngada. Bahkan Utsman disuruh Nabi kita mengikuti beliau. Jadi tak kala azan 2 kali, boleh kita kerjakan, sekali pun boleh kita kerjakan. Karena kata Nabi, wa fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin mahdiyyin. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah 4 khulafaku. Utsman masuk. Utsman yang ketiga. Tak kata Utsman kuat. Karena disuruh malah kita mengikuti Utsman yang ketiga. Makanya orang yang mengatakan Utsman mengada-ngada ini salah. Karena kita disuruh mengikuti Utsman ibn Affan. Dan waktu itu Utsman ijtihad dia. Kaum muslimin itu semakin banyak. Sebanyak-banyak kaum muslimin yang sholat di sini masih banyak di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana benar-benar azan sekali itu tidak nyampe. Karena azan itu tidak pakai mic kan, naik ke pojok, berjeritan sekuat tenaga. Oh, dia 2 kali baru ya, mengerti ini sudah masuknya waktu sholat. Khutbah bunyi. Seperti itu, tidak ada dia mengadakan. Nah yang satu ini Nabi ditanya sahabat, siapa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, yaitu seorang yang mengikuti aku dan berada di atas apa yang dipegang oleh sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabil yaum. Orang yang mengikuti aku dan para sahabat. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal di dalam kitab Ushulus Sunnah, pertama kali prinsip ahlu sunnah beliau sebut berpegang teguh, beramal sebagaimana yang dipegang oleh para sahabat. Makanya kata Ibnu Mas'ud, fa'rifu anhu fadlahu. Kenalilah keutamaan para sahabat Nabi SAW. Yang kedua, mempersoleh seluruh keluarga kita. Keimanan sudah muncul, ada tauhid, dia ada, tinggal dihiasi dengan amal soleh. Suruh dia sholat 5 waktu. Suruh yang wajib-wajib dulu Pak. Yang sunnah itu kaget dulu. Yang wajib, kalau wajib dia sudah kerjakan, sunnah melo dewek lagi. Lama-lama dia akan ngawin ke sunnah. Ya, kalau orang yang mengerjakan wajib pasti masuk surga. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, idza shalaitul maktubah wa sumtu ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram, adkhulul jannah? Qala na'am. Wahai Rasulullah, jika aku salat 5 waktu baik, puasa Ramadan baik, aku haram yang haram, aku halal yang haram, masuk surga tak aku? Masuk surga aja dia. Pergi dia, habis itu ngamal yang wajib ini. Sahabat ini. Ini ada orang subhanallah sibuk dengan sunnah, yang wajib bolong. Tengah-tengah kita dari pagi sampai sore sholat sunnah, sore sampai pagi lagi subuh lewat neraka masih. Neraka yang tidak sholat itu, baik itu tidak sholat galau atau bolong-bolong, nerakanya ada khusus namanya, neraka sakor. Wa man dakhala fiha taqwa. Ini bukan ayat kalau tadi yang keduanya. Kata Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Neraka sakor itu. Apa yang menyebabkan kau masuk neraka sakor? Kami dulu tidak sholat. Baik tidak sholat galau-galaunya kekal dalam neraka, atau bolong-bolong. Kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat 5 waktu. Mau Ustaz tadi sesungguh ini celaka. Yang sholat 5 waktu kata Allah an sholatihim sama di luar waktu.
Waktu lana habis sholat. Ya, subuhnya jam 6. Nah, baru sholat subuh dia. Asar lana maghrib. Ya, sholat maghrib lana isya. Isya lana subuh. Ini keutamaannya dapat neraka wahyu. Ini keutamaan, kalau anda dapat keutamaan neraka wahyu, sholat telat terus. Wahyu itu kata Ibnu Katsir, lembah yang ada di neraka jahanam, isinya nana busuk, keringat perasan penghuni neraka. Gak ada anak kita, cucu kita, itu masuknya lagi, dibentang ke situ. Pasti tidak galak. Dia udah galak, tapi dia di dunia mengamalkan itu agar anaknya, cucunya masuk lembah. Di mana tidak pernah ditegurnya anak cucunya, tidak sholat, dia sholat, bercewean. Dia lah kaget bercewean dengan laki, ujian pak, nyari laki kemana, udah bercewean. Ayo bercewean anak, dibawa uang kemana, ke bunte kemana, guncang ke bunte. Akhirnya kok ada lambung, awak balik roda lambung buatan Aceh. Nah udzubillah kalau sudah mah itu. Uang tuanya tinggal bertanggung jawabnya. Ya. Kalau tidak sholat bentar apa sakor, apalagi sampai jatuh kepada berzina. Yang ketiga cuma 4 cuma. Yang ketiga mendidik agama. Maksud ayat anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah anak-anak istri kalian dari api neraka. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar, ya. Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka agama Islam, didik mereka dengan adab-adab Islam. Ilmu pertama kali yang harus kita ajarkan kepada anak kita, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana mereka mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Banyak kadang kita ini ya, yang dasar-dasarnya ini belum kita ajarkan kepada anak. Ya, Allah harus diesahkan. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh takut kepada selain Allah. Takut ke jin, ke syaitan, tidak boleh. Apalagi takut ke puyang. Banyak yang takut ke puyang. Puyang harimau lah, puyang apa lah. Ya, kalau di Prabu apa namanya puyang? Di Prabu boleh? Gunung apa namanya? Ngibul. Puyang ngibul. Nah, ngibul. Tahu tak ngibul ini? Masih ini. Didatangi orang. Gunung Ngibul, ibu yang ngibul. Yang datang bukan umat Islam lah, non Muslim pun di situ. Di sini puyangnya, puyang harimau lah, apalah ya. Ya Allah, ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Menyekutukan Allah. Jika kita masih berkeyakinan seperti itu, ada rasa takut, menyamai ketakutan kepada Allah atau melebihi, maka telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, seorang berkeyakinan puyang itu dari harimau, atau tempat kami di pemulutan puyang buaya putih. Nah, buaya kan jadi puyang. Tidak boleh masing-masing ngomong di sungai situ. Tegok buaya. Karena puyang itu jadi itu. Coba secara akal, umat Islam pacar akan ngomong harus tak bisa seperti itu. Tidak boleh. Ini kesyirikan. Tentang kita semua puasa sholat tiap hari sampai mati tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang punya gunung Dempo, yang punya lautan selatan itu lillahi ma fis samawati wa fil, semuanya milik Allah. Berkeyakinan kita ada satu sisi, satu titik tanah sekilan semeter punya selain Allah, ya, maka dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya bukannya kita punya tanah Pak Ustaz. Ya tanah kau punya, kaunya punya Allah, teko tanah punya Allah. Terbukti tak kalau kita mati baca doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita punya Allah, apa yang kita miliki sesungguhnya Allah. Balik ke Allah Azza wa Jalla. Nah, jangan tidak mengerti. Makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk mentauhidkan Allah. Kita disuruh bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak akan pernah mentauhidkan Allah kalau belajar. Yang anak-anak sekarang, bukan hanya anak-anak, wong tua, mereka takut kepada syaitan. Terbukti takut mereka mengagungkan puyang. Dan ini sudah ada di zaman sebelum Rasulullah SAW. Saya bacakan ayatnya. Ya, puyang-puyang ini semuanya jin. Perhatikan, catat. Puyang itu semuanya jin. Tempat jin itu yang paling keren dan top itu 2. Lautan, singgasananya di lautan. Kedua gunung. Gunung disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Jin, dalam juz 29
bilang tentang surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ada orang-orang mendatangi lereng-lereng gunung, lembah-lembah gunung, datang dia. Jin tafarraqa anhu, jin-jin lari di manusia, lari jin. Berarti jin takut sama manusia, puyang-puyang, awal puyang takut. Sesampai mereka di lereng di lembah gunung itu, lalu dia mengatakan boyot numpang boyot, numpang kencing, numpang ini, numpang lewat. Fazaduhum rahaqa, menambah berani jin kepada mereka. Jin jadi berani, makanya jin itu kalau jin setan kalau dengar azan lari betul-betul. Dia lari walahu dhurab katanya. Kalau dengar ayat Allah, khannas kata Allah dia akan bersembunyi. Surah Qul a'udzu birabbin nas. Ada khannas di situ, idza dzukirallahu ihtanasa. Jin syaitan jika dengar nama Allah dia sembunyi takut. Masa kita takut kepada hal yang seperti itu? Kita nyebut bismillah dia terbakar, kita takut kepada itu. Sampai ada orang ngasih sesajen. Di Sungai Carang sana, di daerah mana itu? Iya. Apa namanya itu? Sungsang. Kepala kebo, kepala sapi. Tanggung-tanggung yang muntalnya. Buang-buang besar, dia belok, diuntal ke laut. Iya, pala sapi, pala kambing digulai, lemah, pala sapi. Boleh tak kalau usah kambing teh pala itu usah? Pas uang pergi, berenang sampai pala itu, nggak boleh, haram. Karena itu kata disembeli atas nama selain Allah, atau bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Ayo mubazir Pak Ustaz ada ayatnya, mohon berenang di ngembek, diundang juga, makan di rumah ada gulai kepala kebo. Dari mana kau dapat? Tadi yang kamu buang dari kembek. Ini makan yang haram, galau-galau makan yang haram. Nah perhatikan ya, ceramah ini tentang jin tadi, anak ceramah itu di Mentawai. Di Mentawai itu ada sebuah pulau, orang udah berani ke sini. Katanya ada jin yang kalau kita berenang kayak jin memang berenang, toyo-toyo kecil. Di situ ada batu tidak boleh dinaiki katanya. Kalau ada penunggunya. Aku minta ketek cuaca ke situ, aku naik, aku salto berlompat. Sampai sekarang enggak ada apa-apa. Supaya batal itu keyakinan gua. Katanya pulau itu tidak boleh main ini main itu. Ya maaf ya, aku cari tempat sepi, aku pesing. Enggak sakit ya, bukan sakit. Ada kematian. Tak kate sampai main. Ya karena kita harus yakin Al-Quran Sunnah itu benar. Nah, asal kita baca Bismillah. Ya kalau orang nak di mana baik dia buang hajat, hajat besar, hajat kecil, dia baca Bismillah, ya maka pandangan jin tertutup langsung. Tak pacak dia nengok sama sekali. Ini lemahnya jin. Kita pergi ke hutan, baca Bismillah, jangan tuh yang numpang buyut. Ini tidak nengok. Buyut numpang buyut ini syirik. Percuma kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Percuma. Dan ini banyak. Allah katakan wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum 'alal bahri wal bahr wa razaqnahum min at-thayyib wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Tengok kata Allah, sesungguhnya kami utamakan anak Adam ini. Kita harus diutamakan dari segala makhluk Allah cipta. Jin di bawah kita, mau bukti jin di bawah kita, makanan jin muslim itu bekas tulang iwak, tulang ayam apa yang kita makan. Subhanallah. Jadi sempurna lagi buat mereka. Makan hewan mereka, makan hewan-hewan kita. Berarti kita lebih mulia. Kenapa ada orang ngasih sajen buat puyang ini, puyang itu? Berarti kita menghinakan sesuatu yang kita diangkat derajat oleh Allah dari sesuatu itu. Sayang sekali. Karena nggak paham. Sampai di Kalimantan itu apa yang kepala pada terbang itu disebut di sana? Puyang. Nah ini puyang. Sampai pacak direkam, Pak. Bayangkan juga. Berarti di sana lah penakutnya. Kalau jin pacak kita jingok, Pak, jin itu setan lah pacak nampak ke kita lah nakut kita, berarti kita telah kelewatan penakut. Lah kelewat.
Setelah sampai di aduh nampak pocong lah, kuntilanak lah begitu, berarti kita lah kelewatan, takut kita terlalu lemah nih. Sampai meyakini apalagi tunjuk sesajen. Berarti kita telah ketakutan dan melebihi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ini ya sudah disebut syirkul akbar. Syirik yang menghapuskan seluruh amal perbuatan. Kemudian ajarkan salat. Ya, ajarkan salat anak cucu kita. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat. Kalau tidak galak, wastabir, sabar untuk memerintahkannya. Sabar, terus. Kadang anaknya agak besar kan melawan kan. Berarti apa loh, Mak? Pelanjang tuh lagi uji-uji anaknya. Ya. Karena anak ini kalau udah besar memang itu memang. Makanya ibu mendidik anak ini bagaikan menjalin rotan. Kalau sudah jadi rotan lah jadi kausi, lah jadi aku susah anak ngandungnya. Makanya dia mumpung belum balik, masih di bawah 7 tahun, bentuklah yang bagus, lurus ke atau yang bayang macam di kaki. Jangan sampai kalau sudah balik kita yang dididik lagi. Ya anak itu ya, kalau udah kita didik jadi harimau buat kita. Wah, harimau susah malah. Ya. Nah, kita terus berdoa buat anak ini agar dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian ajarkan mencintai Nabi, para sahabat. Karena Nabi lebih mulia dari orang tua. Nabi lebih mulia dari orang tua. Dan ajarkan cinta sahabat. Selamat anak ini ajarkan cinta para sahabat karena mereka akan menjadi orang saleh. Kata Allah, "Faqsusil qasasa la'allakum turhamun." Kisahkan kisah-kisah orang soleh dahulu agar kalian dapat rahmat. Kemudian yang terakhir, ya, kita sudah mendidik dengan baik, lah bagus, bini soleh, bini soleha, ya empat soleha loh, wih jarang-jarang, iya, rumah dia 4 soleha loh, anaknya soleh. Tapi ada satu lagi yang harus dia penuhi dari memiliki tetangga yang soleha pula, soleh-soleha. Kita pernah membaca kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dakwanya 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Bininya kafir, anaknya Kanan kafir. Gara-gara apa? Lingkungan. Makanya ulama dulu kalau kita kan jual tanah itu jual kami apa tidak? Ada masjid apa tidak? Mahal harga tanah itu. Biasanya cuma 200.000 semeter, 2 juta semeter. Gara-gara apa? Rami. Apalagi ada dibangun Indomaret, Alfamart, tambah mahal. Makanya tanah itu di mahal gitu. Kalau ulama dulu bukan itu Pak yang memahalkan rumah. Tetangga. Ya kalau tetangga itu soleh, lalu jingoknya, ya spesifikasi ya. Oh ditulis tetangga kami soleh kalau. Mahal. Dulu itu yang berkata itu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya. Mereka memahalkan tanah itu gara-gara tetangga yang soleh-soleha. Coba kita rumah kita bagus. Nanti rumah bagusnya dipel terus. Mobil 4 ekor. Ya, anak ini 4 di sini. Mobil. Anaknya subhanallah. Lahan luas. Tapi tetangga ini kalau hasad lah, dak ibadah lah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa." Hati-hati kalian fitnah yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang yang zalim yang berbuat saja. Tak kalau kita soleh-soleha, tetangga kita bejat kalau azab turun kita pun ini subhanallah daerah sini indah sekali. Jangan sampai seperti negeri Sabah. Jangan sampai seperti negeri Sabah. Sabah itu Allah umpamakan dalam surah Sabah itu surga dunia. Bayangkan coba, uang di negeri Sabah dulu Pak, kalau nak ngambil buah itu bukan manjat, bukan jolo. Berjalan sekitar 6 meter di ngawak sangke, berjalan penuh sangke itu buah, kalau macam buah. Ya surga, tidak jauh beda itu surga. Tapi surga tidak bisa dibayangkan nikmat. Surga itu kan rindang nih, hijau. Ini diumpamakan surga dulu. Kalau dia ngawak baik dapat berjalan penuh ranjang. Saking indahnya negeri Sabah, menyekutukan Allah. Allah kirim tikus dan yang lainnya menghancurkan bendungan mereka, mati semuanya, yang menjadi negeri yang hancur. Daerah gunung ini. Nah, ini gunung juga. Yang itu syirik juga,
Nah, kita puyang. Itu juga menguncang dikit, ucap aja masjid ini. Ya, aku dulu nih. Ustaz dulu. Nah, jadi kita harus benar-benar jangan sampai kita menyebutkan Allah Subhanahu wa taala sehingga amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah mudah bermanfaat. Mungkin ada yang mau nanya? Satu atau dua pertanyaan silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Gar, karena di kampung yang Tanjung Sakti itu terkait apa tadi? Keyakinan puyang. Maksudnya kan? Ada pakai padahal? Iya. Nah, jadi kami di Tanjung Sakti itu sangat meyakini kental dengan sumur. Nah, sumur ini kebanyakan dihuni dengan jin, terutama di kebun-kebun kan. Nah, jadi kami itu takut sekali kalau sampai mengotori. Apakah ini masih termasuk syirik? Iya. Kenapa jin itu sampai seperti itu? Menguasai sumur. Yang cerita tadi menguasai gunung. Karena di awal sudah memberikan kartu kita kepada jin. Kartu kita adalah ketahuan. Dan kita sudah dengar dari ceramah tadi bahwa jin itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kata Allah ini tipu daya jin itu lemah mati. Kata Allah lemah. Nah, kalau mereka kaum muslimin di kampung nggak takut, ajarkan tauhid dulu. Siwo siapa ustaz di sini ceramah, cukup kau berani tidak ceramah tentang jin di kampung? Sampai subuh tuh dia. Berarti ustaznya juga sama. Ayolah, berarti kurang zikir pagi sore, kurang baca Quran, kurang ingat Allah. Dan kalau kita meruqyah itu Pak, kalau kita meruqyah, kita pun juga harus kuat Pak. Aduh, bang pernah dia meruqyah habis mungkin dia dulu yang lagi, kemasukan dulu. Karena jin itu, ya, pun kalau dia diganggu dia mengganggu. Tapi kalau iman kita kuat seperti Umar ibn Khattab. Kalau kita ini kan jalan tempat gelap kita bersau ya, bersau. Ada jin ya. Kalau zaman Umar ibn Khattab jin bersau lalu. Awas ada Umar, jin. Lari jin nyari jalan, jangan sampai ketemu Umar. Ngaku iman Umar kuat. Caranya jadi macam Umar. Bagaimana berilmu? Umar tuh dulu ngeri sama Madinah. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit lagi bunuh. Umar itu tak kata berani sama dia. Masuk Islam, jin ketakutan. Bukan takut kapal Umar. Tidak ada Umar baca apa jin kan? Takut keimanan ada dalam tubuh. Dah baca kita misalnya, Ustaz tolong Ustaz ruqyah ke sumur itu. Ustaznya sih kok jin ribuan mati. Apa jangan ya? Tidak. Ajar dulu di kampung itu tauhid. Suruh sekali atau dua kali sampai sebulan. Khotbahnya berkenaan dengan tauhid. Ya bukan kita tidak boleh khotbah itu takwa. Takwa ini jangan sampai dari zaman Soekarno sampai ini takwa terus. Tauhid tanam tuh. Bahwasanya tujuan kita diciptakan Allah mengesahkan Allah. Baru contoh-contohnya. Kata para ulama, a'dhamu ma amar at-tauhid wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirk. Yang paling besar perintah Allah di muka bumi ini kita mengesahkannya. Yang paling ngeri larangan Allah adalah menyekutukannya. Dan kita ketakutan. Tidak usahlah kita menunjuk sesajen. Kita ketakutan di rumah. Kaki mamanu. Kepada syukur tersebut kita telah menyekutukan Allah SWT. Allah mengatakan fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Perhatikan ayat ini. Jangan kalian takut kepada mereka, jin-jin tersebut. Takut hanya kepadaku jikalau kalian beriman. Tengok. Berarti kalau tidak beriman silakan takut sama mereka. Masalah keimanan. Tidak boleh. Subhanallah ya Pak. Ya ini sebagai contoh saja. Anak mondok ya pesantren itu sama kuliah itu 10 tahunan. Selama menuntut ilmu itu Pak, sebelumnya nyingok pocong sudah. Iya serius. Sebelumnya itu. Ini nyingok yang aneh-aneh sudah. Setelah mondok masuk ilmu selama sampai hari kita pernah nyingok lagi. Tidak tahu ya aku lanjut iman istilahnya atau cak mano aku takut dipeleng kali itu ya tidak tahu. Dia tidak pernah sampai main. Alhamdulillah. Kalau diganggu izin gara-gara ngeruqyah pernah. Anak pernah ngeruqyah dulu, hobi ngeruqyah karena belum nikah. Kan bebas bujang ya. Bujang ngapa baik. Pas sudah nikah berhenti ngeruqyah. Dicek
cekek Pak, jin harimau yang belang-belang sampai tengok. My God. Serius. Karena masih bujang, baca ayat kursi, hilang. Dengar deh, belum selesai kursi sudah hilang dia. Sedang sholat sunnah Pak, tiba-tiba kok azan hilang. Lemah, kita harus tahu ilmunya intinya. Oh Ustaz, kaki Ustaz dikecil, sudah kecil amat. Tidak boleh kita seperti, kita harus hanya Allah. Percuma kita qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa di dalam kita takut kepada Dia. Esa kita, dia bertawakal kepada Dia. Esa kita mencintai Dia. Esa itu Allah Azza wa Jalla. Allah itu as-samad kata Allah. Allah tempat bergantung, bukan sumur yang ada jinnya. Di zaman Nabi ada juga seperti itu. Lama-lama karena sahabat beriman kepada Allah, kita pernah dengar Afara'aitumul Lata wal Uzza dijago oleh perempuan, tidak berbusana, hitam, itu jin sudah. Tak kala Islam menguasai, hancur itu berhala Uzza itu oleh Khalid bin Walid sampai sisuk, sampai ke dasar dihancur. Tak ada yang ngaku Khalid. Khalid bin Walid itu mati bukan di medan perang. Khalid bin Walid itu mati umur 80 lebih. Khalid bin Walid pengennya mati di medan perang. Beliau itu di perang Mu'tah, beliau itu mata ke 9 pedang. Wajar 9 pedang. Kita 20.000, musuh 300.000. Beliau itu subhanallah, tak kala meninggal dunia dibuka bajunya, lubang pedang, lubang tumbak, lubang hati, lubang cucu anjing. Mati. Beke udah jenengan mati. Udah ini pedang patah, Allah Allah aku jijik. Main itu harus begitu. Mana kita akan membela Islam? Ya, jin kirim asap dikit. Tak ini deh, tak ngomong itu, ya. Paham ya? Jadi di dakwah tauhid. Pada itu, aneh yakin di ceramah tauhid di khutbah, bagusnya di khutbah. Anu khutbah ini dasar ani. Kalau subuh masjid awam kalau ada kita azan, kita qomat, kita imam di belakang Nabi. Walau doa itu masjid. Amin. Luncar imam, ya. Ya yang terakhir. Ya silakan yang terakhir. Nanya. Jadi itu. Iya, nah yang nanya deh. Dua. Gimana aku? Kalau tidak nanti aku nanya. Kalau aku nanya lain cerita. Dapat duit. Ini kalau aku nanya dapat duit. Ya silakan yang bertanya. Masalah jin. Iya. Kalau tidak ada saya nanya ya. Yang saya tanya nyawab anak anjur duit. Tidak banyak tapi 50.000 untuk beli kubis. Dapat kapten. Ngapo gitu tidak boleh takut sama jin? Sudah ada jelas kan? Ya silakan maju. Mana 50.000? Oh, saya tanya apa? Ya silakan, saya bisa jawab. Ini kubis dapat sesangke ini. Ngapo udah boleh takut sama jin? Ngapo udah boleh takut sama kuya? Ayo. Coba jawab. Ya cukup. Kalau salah 2.000. Menurut pengetahuan Anas dan termasuk menyebutkan Allah. Iya, alasannya? Alasannya karena Kalau ngewangi 2.5 mati kan? karena jin itu termasuk makhluk Allah. Jin itu masuk makhluk Allah. Harimau makhluk Allah boleh takut kita? Takut sama harimau boleh, takut sama jin tak boleh. Beda dong. Kalau satu sama makhluk berarti belum masuk. 10 baru. Sikok cuma nyawa. Karena kita lebih diam. Naik ojek. Oh sudah tadi. Ya sama 10.000 juga ya. Iya. Karena kita hanya boleh takut kepada Allah Azza wa Jalla. Belum, bukan yang itu. Karena kita makhluk yang lebih mulia.
jin ciptaan copy paste. Karena kita makhluk manusia dikatakan lebih mulia dari jin, dari makhluk yang lain. Iya, benar. Tapi ada yang anak bilang kalau misalnya ada jawab itu buat antum dulu. Iya. Nah itu dia. Jin itu lemah. Antum maaf ya, jom kita itu. Oh itu. Takut sama itu, sama apa? Takut sama syaitan dengan takut nanti itu. Baca ayat kursi, itu mantap itu. Jin baca ayat kursi, panting, terbakar mati. Tidak usah baca ayat kursi. Kita dikit aku baik. Makanya disebut dalam sebuah riwayat, jika kita di sebuah daerah tiba-tiba mendengar suara bisikan, oh itu azab langsung. Macet gitu. Misal kita naik misalnya pucuk, Allah Akbar, terjadi mati udah belajar di mana? Tidak pernah habis berpuluh-puluh tahun aku ada main di gua. Alhamdulillah ceramah pagi ini. Pagi kalau ke pucuk azab malam. Pagi bu ya. Mana ya? Wah emang bu itu memang. Ini cek asli tak? Iya cek dulu. Iya. Ya, yang terakhir sebutkan kaki nunjuk dulu. Oh yang rumah ada ibu-ibu ya bu ya. Nah ibu-ibu, bapak ibu 50-500. Sama ya 50 juga bu. Siapa nak nunjuk dulu? Nunjuk dulu tapi mudah pertanyaan mudahnya. Oh pertanyaan dulu ya. Sebut kan tadi kan ada 4 syarat masuk suku sekeluarga. Sebut kedua baik. Nah itu nah, ya. Oh yang macam tangan langsung. Pendidik agama? Siapa pendidik? Ya, anak-anak bini tak? Oh bini juga. Ya silakan. Nah ini saja Bapak Ibu ceramah kita pagi ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semuanya. Ya. Sebelumnya saya minta maaf tadi saya belum pamitkan dulu sebelum misi kepada para ulama di sini, para asatidzah ya. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun kepada Allah siapa yang kita telah sampaikan dari yang salah-salah. Syaitan itu pasti ikut campur dalam hal ini. Kita baca doa kafaratul majelis sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.